Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hebat? Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika, khususnya matematika kelas 8, masih bersama Bu Meli dari SMP Negeri 5 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bab 2, yaitu koordinat kartesius. Kita mulai ya. Nah, apakah manfaat dari koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Nah, nantinya koordinat kartesius ini akan berguna dalam penggunaan radar yang digunakan dalam dunia penerbangan ya. Nah, kemudian, ini adalah gambar peta. Nah, koordinat kartesius juga digunakan dalam pembuatan peta. Oke. Nah, sekarang kita lihat tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Setelah menyimak video ini, siswa diharapkan dapat mengenal sistem koordinat kartesius, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B, serta memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kita kenalan dulu ya, siapakah penemu dari koordinat kartesius? Nah, beliau adalah René Descartes. Beliau lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650 Masehi. Descartes dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius yang mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan bagi Newton menemukan kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga beliau dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Nah, oke, selanjutnya kita pahami dulu apa sih sistem koordinat kartesius. Nah, sekarang kita coba dulu menjawab pertanyaan ini. Apakah yang dimaksud dengan koordinat kartesius? Nah, di sini koordinat kartesius adalah letak suatu titik atau objek yang ditulis dengan pasangan berurutan. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada garis mendatar dan ada garis tegak. Di mana garis mendatar ini nantinya disebut dengan garis horizontal dan garis tegak ini disebut dengan garis vertikal. Nah, garis mendatar ini merupakan sumbu X atau yang dikenal juga dengan apsis, serta garis yang tegak ini atau garis vertikal ini disebut juga dengan sumbu Y atau ordinat. Nah, pertemuan dari sumbu X dan sumbu Y merupakan sebuah titik yang disebut juga dengan titik asal dengan koordinat 0,0 atau disebut juga dengan titik 0,0. Nah, ini sudah merupakan sistem koordinat kartesius. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana ya? Nah, sekarang coba kamu perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada 4 titik yang sudah Ibu sediakan. Ada titik A, ada titik B, ada titik C, dan ada titik D. Nah, dari gambar dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Ya. Yang pertama, kita lihat di sini titik A ini berjarak berapa satuan ya dari sumbu Y? Kita hitung ya. 1. Dari sini ya. 1, 2, 3. Ternyata berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Nah, berapa jarak titik A dari sumbu X? Nah, sekarang kita hitung. Di sini titik A
Kita hitung karena dia menggunakan skala 2, maka di sini dua kotak itu dihitung satu satuan ya. 1, 2. Berarti titik A ini berjarak 2 satuan dari sumbu X. Nah, bisa kita buat seperti ini. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Nah, bagaimana dengan titik B? Nah, titik B itu berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Kita hitung. Ini titik B. Nah, ini sumbu Y. Ternyata berjarak 1 satuan ya. Nah, berapa jarak titik B dari sumbu X? Nah, ini dia. Ini titik B. Kita hitung 1, 2, 3. Ternyata titik B itu berjarak 1 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, sekarang kita ke titik C. Nah, titik C ini berapa jaraknya dari sumbu Y? Ternyata kita hitung. Ini titik C. Ini 1 satuan sampai di sini 2 satuan. Berarti titik C berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan nah, jaraknya dengan sumbu X itu berapa satuan? Kita hitung. Ini titik C, ini 1 satuan sampai di sini 2 satuan. Berarti jarak titik C berarti titik C itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 2 satuan dari sumbu X. Nah, kita lanjut ke titik D. Nah, titik D ini berjarak, kita hitung ya. Di sini titik D 1, 2. Nah, ternyata 2 satuan jaraknya dari sumbu Y. Kemudian dari sumbu X jaraknya berapa? Nah, kita hitung. Oke. Nah, di sini 1, di sini 2, sampai di sini 3. Berarti titik D itu berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, seperti itu cara menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih tentang ini, sekarang yang perlu kamu ketahui ya, sebelum kita menjawab berapa koordinat dari titik A, B, dan C serta D tadi. Nah, sekarang harus kamu lihat dulu. Di sini tadi di awal sudah dikatakan bahwa posisi titik dalam koordinat kartesius itu ditulis dalam pasangan berurutan yaitu X, Y. Nah, yang perlu kamu ketahui lagi, bilangan X di sini itu merupakan jarak titik dari sumbu Y. Nah, sedangkan bilangan Y-nya menyatakan jarak titik dari sumbu X. Oke, nah sekarang sumbu X dan sumbu Y ini membagi bidang ini menjadi 4 bagian. Nah, pada bagian pertama ini disebut dengan kuadran 1, di mana pada kuadran 1 ini X-nya, nah ini kan X nih, X-nya bernilai atau bertanda positif dan Y-nya bernilai atau bertanda positif juga. Nah, kemudian bagian sebelah sini disebut dengan kuadran 2. Nah, pada kuadran 2 ini X-nya bernilai atau bertanda negatif dan Y-nya bertanda positif ya. Nah, selanjutnya pada bagian yang ini disebut dengan kuadran 3. Nah, pada kuadran 3 ini X-nya bertanda atau bernilai negatif, kemudian Y-nya juga bertanda negatif. Nah, yang terakhir bagian ini disebut dengan kuadran 4. Nah, pada kuadran 4 X-nya bernilai atau bertanda positif, sedangkan Y-nya bertanda negatif. Oke, nah sekarang kita kembali lagi ke gambar yang tadi. Nah, di sini yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, di sini kita menentukan koordinat titik A berapa, koordinat titik B berapa, koordinat titik C berapa, dan koordinat titik D berapa. Nah, sekarang untuk titik A dulu kita kerjakan atau kita cari koordinatnya berapa. Nah, ingat tadi koordinat kartesius itu
koordinat titik itu dituliskan dengan pasangan berurutan ya, yaitu X, Y. Nah, X-nya adalah jarak titik terhadap sumbu Y. Berarti di sini lihat jarak titik A ke Y itu berapa satuan? Nah, 3 satuan kan? Berarti X-nya 3 ya. Nah, sebelumnya kamu lihat dulu A itu berada di kuadran berapa? Di kuadran 1 kan? Nah, kalau dia berada di kuadran 1 berarti pasti nanti X-nya bertanda positif dan Y-nya juga bertanda positif. Nah, jarak titik A terhadap sumbu Y itu tadi kan 3 satuan. Nih, ya kan? Maka X-nya adalah 3. Nah, kemudian jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Maka Y-nya nanti adalah 2. Sehingga koordinat titik A itu adalah 3,2. Oke, kita coba lagi yang B. Di sini coba kamu lihat, B itu terletak di mana dia? Di kuadran 2. Nah, ingat, di kuadran 2 berarti nanti X-nya bertanda negatif dan Y-nya bertanda positif. Yang pertama kita lihat tadi apa? Untuk nilai X-nya tentu jarak titik terhadap sumbu Y. Berapa jarak titik terhadap sumbu Y? Nah, ini. Berapa? 1 satuan kan? 1 satuan dari sumbu Y. Maka X-nya nanti adalah 1. Nah, karena dia berada di kuadran 2, maka negatif 1. Ini. Nah, kemudian berapa jarak titik B terhadap sumbu X? Nah, sekarang kamu lihat. Tadi berapa katanya? 3 satuan kan? 3 satuan jarak titik dari sumbu X. Nah, karena dia berada di kuadran 2, maka nanti Y-nya pasti positif, sehingga koordinat titik B itu adalah negatif 1,3. Itu dia ya. Nah, lanjut ke titik C. Nah, berapa koordinat titik C? Kita lihat jarak titik C tadi ke sumbu Y berapa? 2 satuan. Nah, kemudian jarak titik C ke sumbu X itu berapa? Juga 2 satuan. Nah, karena titik C ini berada di kuadran 3, maka X dan Y-nya sama-sama negatif. Sehingga koordinat titik C itu adalah negatif 2, negatif 2. Oke, mudah-mudahan sampai di sini Ananda Ibu paham ya. Nah, sekarang kita lihat koordinat titik D. Nah, dia terletak di mana titik D ini? Ternyata terletak di kuadran 4 ya. Nah, di kuadran 4 tadi X-nya bertanda positif dan Y-nya bertanda negatif. Oke, sekarang kita lihat berapa jarak titik D dari sumbu Y. Ternyata berapa? 2 satuan kan? Nah, maka X-nya nanti akan sama dengan 2. Positif ya. Nah, kemudian berapa jarak titik D terhadap sumbu X? Yaitu 3 satuan. Ya kan? Nanti ya 3 ya. 1, 2, 3. Nah, 3 satuan ya. Nah, 3 satuan. Kemudian tadi Y-nya kalau di kuadran 4, Y-nya kan negatif kan? Nah, berarti nanti Y-nya akan sama dengan negatif 3. Maka koordinat titik D adalah 2, negatif 3. Nah, itu dia. Oke, begitu cara menentukan koordinat titik dari setiap titik yang berada di kuadran 1, 2, 3, ataupun kuadran 4. Oke, kita lanjut ya. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Nah, pernahkah Ananda berkemah? Nah, dalam perkemahan biasanya ada pos utama, ada tenda, ada kolam, dan lain-lainnya ya. Sekarang coba Ananda perhatikan gambar berikut. Di sini Ibu sudah menyediakan titik ya, titik tempat tenda 1, tempat kolam, tempat pos utama, hutan, dan tenda 2. Nah, di sini kita bisa menentukan atau dapat menulis posisi titik terhadap titik utama, titik asal atau pos utama ya. Nah, kita lihat objeknya dan koordinatnya ya. Kita mulai dari objek yang pertama yaitu tenda 1. Nah, tenda 1 ini dia berada di kuadran 1 kan? Nah,
Sekarang kalau kita lihat posisinya terhadap pos utama yang berkoordinat 0,0 ya, karena dia tepat berada di titik potong antara sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana caranya? Karena dia pas di sumbu X dan sumbu Y, berarti kita mengarahkannya mencari jaraknya tentu ke sumbu X dan sumbu Y juga ya. Nah, kita mulai dari menentukan nilai X-nya nanti berapa. Nah, kita lihat jarak tenda ke sumbu Y. Jarak tenda ke sumbu Y ini berapa langkah? Nah, kita hitung 1, 2. Berarti jarak tenda ke sumbu Y-nya adalah 2. Ya, 2 satuan. Maka X-nya nanti pasti 2. Ya kan? Kemudian jarak tenda ke sumbu X-nya berapa? Nah, kita hitung 1, 2. Juga 2 satuan. Berarti nanti nilai Y-nya adalah 2. Nah, karena dia berada di karena dia berada di kuadran 1, maka koordinat tenda 1 ini pastilah 2,2. Oke. Kita lanjut lagi ke kolam. Nah, berapa koordinat kolam ini terhadap pos utama? Nah, sekarang kita cari jarak kolam ke sumbu Y. Jaraknya berapa? Dari sini ke sini 1, ini 2. Berarti 2 satuan kan jarak titik kolam ke Y. Maka nanti X-nya adalah 2. Nah, ya kan? Cuman karena dia kolam ini berada di kuadran 2, maka X-nya yang jaraknya 2 tadi untuk X menjadi negatif 2. Nah, gitu ya. Nah, sekarang jarak kolam ke sumbu X-nya berapa satuan? Kita hitung lagi. 1, 2, 3. Nah, karena dia 3 satuan ya. Nah, karena dia berada di kuadran 2, maka Y-nya bertanda positif kan? Maka menjadi positif 3. Nah, koordinat titik kolamnya menjadi berapa? Nah, ini dia. Negatif 2,3. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk objek berikutnya yaitu hutan. Berapa koordinat hutan terhadap pos utama atau titik asal? Nah, sekarang kita cari berapa jarak titik hutan ke sumbu Y, ya kan? Dari sini ke sini berapa langkah? Nah, ternyata kita hitung 1, 2 langkah. Nah, kemudian jarak titik hutan ke sumbu X-nya berapa langkah? Dari sini ke sini 1 langkah. Nah, karena titik hutan ini ada di kuadran 3, maka X-nya dan Y-nya pasti sama-sama negatif. Maka koordinatnya adalah negatif 2, negatif 1. Nah, kita lanjut ke tenda 2. Nah, tenda 2 ini dia adanya di kuadran 4, ya kan? Sekarang kita cari jarak tenda 2 ke sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3. Ternyata 3 satuan, maka X-nya nanti 3 ya. Nah, kemudian jarak tenda ke sumbu Y berapa? Kita hitung lagi. 1, 2. Berarti 2 satuan. Nah, karena dia berada di kuadran 4, maka untuk X-nya bertanda positif dan untuk Y-nya bertanda negatif. Sehingga dia menjadi 3, negatif 2. Oke. Nah, ini sekilas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Nah, sekarang kita lihat posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar yang sama ya dengan yang tadi. Di sini kita lihat posisi titiknya terhadap tenda 1. Nah, objek pertamanya adalah pos utama. Nah, pos utama ini kita cari jaraknya terhadap tenda 1. Nah, berarti sekarang kalau di sini adalah tenda 1 ini sebagai pusatnya, berarti kita arahkan pos utama ini menuju tenda 1, tapi tetap mengikut sumbu X, pergerakan sumbu X dan sumbu Y. Nah, caranya seperti apa? Begini. Pos utama ini kita menuju tenda 1 ya. Berarti dari pos utama kita bergerak ke kanan sejauh berapa langkah? 2 langkah. Nah, kemudian untuk sampai di tenda 1 kita naik atau turun? Pastinya naik kan? Nah, dari 2 ini kita naik ke atas sejauh 2 langkah lagi. Maka pos utama itu dapat ditulis posisinya terhadap tenda 1 adalah 2 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, ya kan? Nah, sekarang kita lihat kolam. Nah, kalau kolam mana? Ini.
kolam ini berada di kuadran 2. Nah, sekarang kalau dia mau kita hitung jaraknya terhadap tenda 1, tentu kita bergeraknya ke kanan dulu kan? Nah, karena kita harus bergerak berdasarkan sumbu X dulu, mendatar. Nah, berarti seperti ini. Kita melangkahnya berapa langkah menuju tenda 1? Nah, sekarang kita lihat. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Sampai di sini 4 langkah kan? Berarti 4 langkah ke kanan. Kemudian tenda satunya di bawah. Maka turun sebanyak 1 langkah. Jadi ya posisi kolam terhadap tenda 1 itu berarti 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah. Oke. Nah, sekarang hutan. Nah, hutannya di sini di kuadran 3. Posisinya terhadap tenda 1 berapa? Nah, seperti ini. Nah, dari sini menuju tenda 1 itu kan berarti kita bergerak ke kanan. Sejauh berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah ke kanan. Kemudian naik ke atas sejauh berapa langkah? Nah, dari sini 1, 2, 3. Berarti 4 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas atau 3 satuan ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian tenda 2. Nah, ini tenda 2. Nah, untuk sampai di tenda 1, berarti pergerakan kita seperti apa? Kita bergerak ke kiri, ya kan? Sebanyak berapa langkah? 1 satuan atau 1 langkah. Nah, kemudian setelah itu kita kemana? Ke atas. Sejauh berapa langkah? 1, 2, 3, 4 langkah. Maka posisi tenda 2 terhadap tenda 1 adalah 1 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Oke, mudah-mudahan sampai di sini Ananda Ibu paham ya. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya. Ya, kita coba latihan. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan juga beberapa titik. Nah, seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini menunjukkan aliran sungai yang melewati beberapa titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, yang biru-biru ini adalah titik koordinat yang dilalui oleh aliran sungai yang berwarna merah. Nah, pertanyaannya apa? Yang pertama, sebutkan titik-titik yang dilewati aliran sungai yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan kuadran 4. Nah, kita lihat dulu mana yang titik yang berada di kuadran 1. Nah, ternyata titik C kan? Nah, titik C yang berada di kuadran 2. Kemudian yang berada di kuadran 3 titik C yang berada di kuadran 1. Oke. Nah, yang berada di kuadran 2 apa titiknya? Nih kan? Yaitu titik E. Nah, kemudian yang berada di kuadran 3 titik apa? Nah, ini. Titik apa ini namanya? Titik F. Oke. Nah, yang berada di kuadran 4 adalah titik apa? Titik A. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi pertanyaan yang kedua. Sebutkan koordinat titik A, B, C, D, E, F masing-masing ya, maksudnya ini ya. Nah, kita lihat. Titik A ini berada di kuadran 4, berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Nah, sekarang kita lihat. Ini. Nah, koordinat titik A. Nah, di sini pastilah kita patokannya titik asal ya. Nah, sekarang kita lihat berapa jarak A ke sumbu Y. Sebanyak 3 satuan kan? 1, 2, 3 karena X-nya positif. Di sini X-nya positif. Karena dia di kuadran 4, berarti nanti untuk nilai X-nya adalah 3. Nah, untuk nilai Y-nya berapa? Di sini kita hitung dari A ke sumbu X. Jaraknya berapa? 1, 2. Berarti 2 satuan ya. Berarti nanti 2 dikasih negatif, ini dia. Nah, berarti 3, negatif 2. Nah, kemudian titik B. Koordinat titik B-nya berapa? Sekarang kita lihat B ini beradanya di mana? Kuadran 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau 4 kah? Nah, ternyata titik B ini berada di sumbu X. Nah, kalau dia berada di sumbu X, berarti jarak titik B terhadap sumbu X itu adalah 0. Iya kan? Nah, yang ada itu adalah jarak titik B terhadap sumbu Y. Berapa jaraknya? Yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 4. Maka nilai X-nya nanti adalah 4 satuan atau 4. Nah, terus nilai Y-nya berapa? Karena jarak B terhadap X itu tidak ada, berarti kita buat 0. Maka koordinat titik B itu adalah 4,0. Oke, sekarang kita lihat titik C.
Nah, titik C ini berada di kuadran 1. Karena dia berada di kuadran 1, pasti nanti X-nya positif, Y-nya juga positif. Nah, kita lihat. Di sini jarak titik C ke sumbu Y-nya berapa? 2 satuan. Nah, kemudian jarak titik C terhadap sumbu X-nya berapa? 2 satuan juga. Maka koordinat titik C-nya adalah 2,2. Sekarang lanjut ke titik D. Nah, titik D ini berada di kuadran berapa? Nah, ternyata dia tidak berada di kuadran, tapi dia berada tepat di sumbu Y, iya kan? Tepat di sumbu Y. Kalau dia berada di sumbu Y, maka jarak titik D terhadap sumbu Y itu kan 0 ya. Nah, berarti nanti nilai X-nya adalah 0. Nah, kalau nilai X-nya 0, berarti yang kita cari sekarang adalah nilai Y-nya. Nah, nilai Y-nya kita peroleh dengan mencari jarak titik terhadap sumbu X, yaitu dari sini kita hitung di sini ke sini berarti 1 satuan, maka dia bernilai positif 1 kan? Nah, maka koordinat titik D itu adalah 0,1. Nah, sekarang kita lihat titik E. Nah, titik E ini berada di kuadran 2. Nah, karena dia berada di kuadran 2, pasti nanti X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Nah, kita cari jarak titik E terhadap sumbu Y dulu untuk mengetahui nilai X-nya. Nah, jaraknya berapa? 2 satuan. Nah, berarti karena dia di kuadran 2, X-nya negatif 2. Nah, kita cari nilai Y-nya lagi. Nilai Y-nya berapa? Nah, dari sini ke bawah kan, berapa satuan? 1, 2, 3, berarti 3 satuan. Nah, karena dia di kuadran 2, Y-nya positif, sehingga koordinat titik E itu adalah negatif 2,3. Nah, yang terakhir adalah titik F. Titik F ini berada di kuadran 4. Nah, pasti X dan Y-nya nanti sama-sama negatif. Nah, jarak titik F ke sumbu Y itu berapa? Jaraknya adalah 2 satuan. Jarak titik F ke sumbu X itu berapa? 1 satuan, berarti 2,1. Karena dia di kuadran 4, berarti negatif 2, karena F ini berada di kuadran 3, maka nantinya F itu akan negatif dan negatif ya. X-nya negatif, Y-nya negatif. Sehingga dia menjadi negatif 2, negatif 1. Oke, demikian contoh untuk menentukan mana titik yang berada di kuadran 1, 2, 3, ataupun 4, dan menyebutkan atau menentukan koordinat dari masing-masing titik. Oke, selanjutnya kita coba lagi memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang coba kamu perhatikan. Nah, di sini perhatikan garis L, garis M pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, di sini sudah ada gambar seperti ini. Nah, yang biru ini adalah garis M, M2 dan M1, sedangkan yang hijau ini adalah garis L1 dan garis L2. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah garis yang sejajar dengan sumbu X itu yang mana ya? Nah, ingat, sejajar, garis yang saling sejajar itu seperti apa? Garis yang saling sejajar itu garis yang jaraknya selalu tetap seperti ini. Sehingga misalnya M1 dengan X, M2 dengan X ini apakah sejajar? Nah, kita lihat. Nah, jaraknya selalu tetap nggak? Kalau selalu tetap berarti dia sejajar. Dan jaraknya selalu tetap dan dia tidak akan bertemu di satu titik pun. Dia tidak akan pernah berpotongan. Nah, seperti itu. Maka M2 dengan X ini kan kelihatannya selalu tetap ya jaraknya. Di sini 2 satuan, di sini 2 satuan, di sini juga 2 satuan. Nah, kalau diperpanjang ke kiri ataupun ke kanan, maka garis M2 dengan X ini tidak akan pernah bertemu. Maka bisa dikatakan bahwa M2 ini sejajar dengan X. Nah, bagaimana dengan M1? Nah, dengan M1 ini seperti apa? Kita lihat lagi. Jarak M1 ke X ini berapa satuan? Nah, ternyata 3 satuan. Nah, di sini coba kita hitung sama nggak? Jaraknya 3 satuan juga nggak? Nah, ternyata sama. Nah, di sini jaraknya 3 satuan juga nggak ya? Nah, iya, ternyata sama. Maka
garis M1 dengan X ini jika diperpanjang ke kiri ataupun ke kanan, dia tidak akan pernah saling bertemu di satu titik. Maka dikatakan bahwa M1 dan M2 ini sejajar dengan sumbu X. Nah, bagaimana dengan L2 dan L1? Apakah sejajar dengan sumbu X? Nah, di sini kita bisa lihat ternyata dia tidak sejajar karena dia saling berpotongan di sini kan. Nah, maka L2 dan L1 itu tidak sejajar dengan sumbu X. Tapi L1 dan L2 ini dia sejajar dengan sumbu Y. Iya enggak? Nah, sini kita lihat. Coba lihat, L1 ini berapa jaraknya ke sumbu Y? 1, 2. Nah, dari sini hitung lagi. 1, 2. Nah, dari sini 1, 2. Berarti selalu 2 satuan dia jarak L1 terhadap sumbu Y ya. Maka jika diperpanjang ke atas ataupun ke bawah sumbu Y ataupun garis L1 ini, maka mereka tidak akan pernah bertemu di satu titik. Begitu juga dengan L2. L2 ini kalau diperpanjang ke atas ataupun ke bawah, dia tidak akan pernah bertemu dengan atau tidak akan pernah berpotongan dengan garis atau sumbu Y karena dia jaraknya selalu sama, yaitu berapa satuan? 3 satuan. Nah, di sini 3 satuan. Di sini juga 3 satuan jaraknya. Nah, di sini juga 3 satuan. Begitu seterusnya. Maka bisa dikatakan bahwa L1 dan L2 ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Kalaulah M1 dan M2 itu sejajar dengan sumbu X, maka pasti dia dengan sumbu Y bagaimana? Nah, pasti dia membentuk sudut siku-siku kan di sini. Nah, di sini juga pasti membentuk sudut siku-siku kan. Nah, kalau dia membentuk sudut siku-siku dan dia bertemu di sini, maka garis yang seperti ini dikatakan saling berpotongan tegak lurus. Nah, ini dia. Garis yang tegak lurus dengan sumbu X adalah, nah, karena dia dimulai dari sumbu X, maka yang tegak lurus dengan sumbu X ini garis L1 dan garis L2. Nah, seperti itu. Berarti M1 dan M2 itu dia adalah tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham ya. Oke, kita lanjut. Masih dengan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang perhatikan garis N pada koordinat kartesius di bawah ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita mulai dari garis, nah ini. Ini adalah garis N1 dan ini adalah garis N2. Nah, garis N1 ini memotong, ya kan? Ada titik perpotongannya dengan sumbu Y dan juga dengan dengan sumbu X. Nah, garis N2 juga memotong sumbu Y dan juga memotong sumbu X. Nah, di sini bisa kita buat keterangan seperti ini. Garis N1 dan N2 itu masing-masing memotong sumbu X dan sumbu Y. Iya kan? Nah, N1 memotong sumbu X juga memotong sumbu Y. Garis N2 memotong sumbu X juga memotong sumbu Y. Memotong di sini berarti mereka memiliki titik pertemuan ya. Nah, selanjutnya di sini dikatakan garis N1 dan N2 saling berpotongan di sumbu Y pada titik dengan koordinat 0,1. Iya, nah di sini. Nah, di sini mereka saling berpotongan N1 dan N2 di sumbu Y pada koordinat 0,1. Nah, ini sekilas tentang garis saling sejajar, garis saling tegak lurus, dan garis saling berpotongan. Oke, nah sekarang kita coba menggali informasi. Ya. Sekarang gambarlah garis K yang melalui titik A yaitu 2,-3 yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Baik, kita coba buat. Nah, ini adalah titik A 2,-3. Nah, ini adalah garis K, ya garis K yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, tetapi dia melalui titik A yaitu 2,-3. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah masih ada garis lain yang melalui titik A yaitu 2,-3 yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y? Nah, kita coba buat saja. Nah, seperti ini. Ini yang warna hijau ini garis juga melalui A yaitu 2,-3 dan dia juga tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, sekarang yang kuning ini adalah juga garis yang melalui titik A yaitu 2,-3 dan dia juga tidak sejajar dengan dengan sumbu X ataupun sumbu Y, tidak sejajar. Nah, berarti
berarti jawabannya ada ya. Berarti ada garis lain yang bisa dibuat melalui titik A, yaitu 2,-3 dan tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya. Berapa banyak garis lain yang melalui titik A, yaitu 2,-3, yang dapat dibuat atau yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y? Ada berapa banyak? Nah, seperti itu. Ada berapa banyak garis seperti ini? Nah, yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, tetapi dia melalui titik A, yaitu 2,-3. Coba kita buat sketsanya. Nah, ini yang warna merah juga titik melalui A,2-3, A yaitu 2,-3, dan dia tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y. Nah, kalau yang ungu ini, nah sama juga ya. Dia melalui titik A dan tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti ini juga. Ya kan, garis biru ini dia melalui titik A dan tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti di sini kita bisa buat jawabannya seperti ini. Jawabannya pasti banyak. Dan banyaknya berapa? Pasti tak terhingga, ya kan? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita memahami tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat video ini. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.